Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Ali Saputra dengan NIM 1042100018 dan rekan saya Muhammad Alfi Atorik dengan NIM 1042100004 dengan dosen pengampu Bapak Eza Triandi MH. Kali ini saya akan membahas tentang azas-azas hukum tata negara. Yang pertama, saya akan membahas azas hukum atau Res Begin Silent. Res Begin Silent merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Azas hukum menjadi umum dan abstrak, sehingga ia menjadi roh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya, azas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. Yang kedua, azas Pancasila. Pancasila adalah filosofi groundslide atau filsafat bangsa dan negara. Sebagai filsafat bangsa dan negara, Pancasila menempati posisi sentral dalam upaya membangun negara hukum Indonesia yang didasarkan falsafah bangsa. Artinya, negara Pancasila sebagai Volges menjadi salah satu piranti utama bagi konsep kehidupan bertata negara di Indonesia. Secara ketatanegaraan, posisi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Apabila merujuk pada konsep Stephen, teorinya Hans Kelsen, maka Pancasila bukanlah status fundamental nol, tetapi di atasnya lagi. Sebab itu disebut sebagai Volges. Setiap negara didirikan atas filsafat bangsa. Filsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus dicabut. Pancasila sebagai azas hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Azas negara hukum. Setelah Undang-Undang 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara. Sebelumnya hanya tersirat dalam aturan dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, dalam ketentuan yang ditegaskan di atas, sehingga sikap-sikap kebijakan serta tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berlandaskan sesuai dengan aturan hukum. Para penjabat dan alat-alat negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Apabila itu semua dijalankan di negara yang berlandaskan hukum, maka hukumlah yang akan menjadi komando tertinggi dalam proses penyelenggaraan kenegaraan. Dengan demikian, maka memimpin dan menjalankan negara adalah hukum. Dengan demikian, maka dapat dikatakan prinsip the rule of law and not of man akan berjalan dengan baik. Unsur-unsur atau ciri-ciri khas daripada suatu negara hukum ialah: 1. Memiliki suatu pengakuan dan suatu perlindungan terhadap HAM yang juga mengandung suatu persamaan di dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan kultur. 2. Memiliki badan peradilan yang independen serta bebas tanpa intervensi dari manapun dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan lain apapun. 3. Memiliki legalitas dalam artian hukum pada semua bentuk. 4. Memiliki status Grundgesetz atau hukum dasar pada hukum positif, di mana memuat ketentuan tertulis dalam suatu hubungan antara rakyat dan penguasa. Yang terakhir, adanya suatu proses distribution of power atau pembagian kekuasaan negara. Dan yang akan melanjutkan materi selanjutnya adalah Muhammad Alfi Atorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Atorik dengan NIM 10421004. Baiklah, saya di sore hari ini akan melanjutkan penjelasan tentang azas dalam hukum tata negara yang telah dijelasin oleh pemateri sebelumnya. Lanjut, asas negara kesatuan. Satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan, sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintah pada dasarnya tanpa berada di tangan pemerintahan pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya
menganut asas negara kesatuan yang disentralisasikan, menyebabkan adanya tugas-tugas terbentuknya diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintahan pusat atau pemegang kekuasaan. Tertinggi dalam negara ialah pemerintahan pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu proses persatuan dan juga kesatuan di mana saling untuk mengingat akan bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, dan budaya, serta wilayah yang sangat luas. Lanjut, azas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Kedaulatan rakyat memiliki artian di mana kekuasaan ada pada tangan rakyat. Dengan demikian, maka dalam suatu pemerintahan melaksanakan tugas harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Lalu dijelaskan juga dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi sebagian status grades yang dalam bentuk sebuah aturan tertulis di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat Indonesia tersebut, baik wewenang, tugas, fungsi, dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan materi terakhir adalah azas pemisah kekuatan, check and balance, yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Beberapa bagian yang ditemukan oleh John Locke yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, kedua, kekuasaan eksekutif, ketiga adalah kekuasaan federatif. Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan yaitu transpolitika. Yang pertama adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.